Kasihku Tuhan, Kau memilikiku. Katakan betapa hatiku Tuhan, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sepantaku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, semataku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, pakailah kami sebagai alatmu Tuhan, kemuliaan-Mu di dalam bahasa. Haleluya, inilah persembahan kami bagi-Mu Tuhan, persembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, karena baksih, biarlah baksih. Haleluya, biarlah baksih. Haleluya, oh, biarlah baksih. Haleluya, dengan
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Haleluya. Biar apa-apa sungguh darabang, biar ada darabang se, biar ada darabang. Oh, lama sungguh darabang sande. Haleluya, haleluya. Oh, darabang sande, bikin darabang sande. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus Raja di atas segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan
Mas Ajin. Shalom buat semua. Shalom, shalom, shalom. Shalom dan selamat petang buat Anda semua yang hadir pada petang hari ini. Kalau bolehkah yang hadir bersama dengan kita bukakan kamera kamu supaya kita boleh melihat wajah kamu. Alright, thank you. Ada satu lagi, ini siapa ini? Rose apa ini? Bagaimana sebut namanya? Rose White. Shalom. Boleh dibuka mic kameranya? Alright, oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, pertama saya ingin, adakah yang pertama sekali hadir bersama dengan kita pada petang hari ini? Kamu first time hadir? Join bersama dengan kita, oke. Ini siapa nih? Austin Yvonne. Dari mana? Mana sudah? Dari mana, sis? Senai. Dari Senai. Oh, oke. Nama kamu siapa? Yvonne ya? Nama sebenar Superina lah. Superina. Superina. Oke. Oh, kamu kawan kepada si Josie kan? Ya. Alright, oke. Alright. Welcome, selamat datang bersama dengan kita. Dan soalan saya yang kedua, adakah yang di luar daripada Malaysia di sini? Semua orang Malaysia kan? Maksud saya yang tinggal di Malaysia, tidak ada kan yang di luar? Kalau ada tolong angkat tangan, kalau tidak berarti kita semua di sini. Haleluya. Saya cuma ingin mau tahu itu yang di bawah itu siapa itu, Rose Winnie ke Rose Wine itu, bagaimana sebut nama itu, susah sedikit sebut ya. Boleh buka kamera kamu gak yang ini, yang satu orang lagi ini? It's okay. Nanti kalau dia buka kita akan bersalaman, kita akan panggil apa nama bahasa itu ya? Berkenalan. Oke, nanti kita akan berkenalan dengan dia. Alright. Untuk tidak membuang waktu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita ingin mendengar pesan-pesan Tuhan buat kita di musim ini. Saya percaya ketika seluruh dunia menghadapi pandemik yang sangat luar biasa, ada firman Tuhan disampaikan buat kita. Amin. Ada pesan-pesan yang Tuhan berikan buat kita. Jadi mari kita buka hati kita. Kita berdoa supaya firman ini menjadi satu rema buat setiap diri kita. Dan kita akan move on bersama dengan Tuhan kita. Amin. Mari bersama dengan saya kita mempersilakan Pastor Jemiko untuk mengongsikan firman Tuhan untuk kita pada petang hari ini. Thank you. Mari Pastor. Terima kasih Pastor Jalong dan salam shalom kepada semua yang hadir pada saat ini ya. Baik. Jadi keadaan saya di sini tidak memungkinkan saya untuk bersuara besar menjerit. Saya harap suara ini sudah cukup ya. Volume suara saya yang seperti ini. Boleh dengar? Boleh. Okay. Thank you semua. Okay. Tajuk perkongsian saya pada hari ini adalah bagaimana persiapanmu ataupun bagaimanakah saudara mempersiapkan diri. Jadi saya terus langsung saja ya. Persiapan ini, apa yang diperlukan untuk persiapan sebenarnya? Sebelum kita mempersiapkan diri, apa yang kita perlukan untuk membuat persiapan? Persiapan ini akan menuntut dua perkara, yaitu yang pertama sekali pengorbanan. Yang kedua, dia akan menuntut latihan dan praktikal. Pengorbanan ini akan menjurus kepada soal masa kita. Segala sesuatu memerlukan masa, betul? Wang, tanpa wang mungkin kita sukar untuk bergerak. Tenaga, diri, keselesaan, cita-cita kita. Jadi banyak pengorbanan yang kita harus buat, pengaturan sana sini. Seterusnya, latihan. Kita juga harus dilatih dari segi firman Tuhan dan dari segi iman kita, supaya iman kita semakin diuji, dicabar, dia semakin membesar, meningkat dan bertumbuh. Amin. Seterusnya, soal pengorbanan dan soal latihan iman ini tadi menuntut dua perkara, yaitu ia harus menuntut pengenalan akan Tuhan. Ya, seperti yang kita lihat dalam Matius 16, kamu sendiri catat balik tengok nanti, Matius 16 sampai ayat 16 sampai 19, di mana Tuhan tanya, menurut kamu saya ini siapa? Dan Petrus katakan, kamu adalah Mesias yang diutus dari Allah.
dia ada pewahyuan, dia ada pengenalan pada masa itu yang mengenal Tuhan dengan luar biasa, mengenal Tuhan itu yang maha kuasa, mengenal Tuhan itu sebagai Raja segala raja yang tidak ada pun yang mustahil bagi dia, amin. Dan dia memiliki pengenalan seperti ini. Apabila dia memiliki kebenaran seperti ini, pengenalan dan menjadi kebenaran bagi dia, apa yang terjadi adalah dia diteguhkan. Dan apabila dia diteguhkan, imannya dikuatkan, dia dipersiapkan dengan diberi kuasa. Sehingga dalam ayat 19 mengatakan, kamu minta apa yang kamu ikat di bumi akan diikat di sorga. Luar biasa kan? Tapi pada poin kita yang asal, yaitu tadi dia ini memerlukan pengorbanan dan latihan. Untuk pengetahuan saudara-saudari, sebaik saja selepas dia mengatakan, Yesus engkaulah anak Allah, bila Tuhan Yesus mengatakan, saya akan menderita dan disalibkan, terus si Petrus kata, dijauhkanlah hal itu kan, dan terus lagi Yesus kata, hai iblis, ketepilah engkau daripada saya, jangan menghalangi rencana Tuhan. Jadi ada berlakunya rencana Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan akan dibatasi oleh keinginan dan pikiran manusia kita. Oke, jadi soalan saya yang kedua tadi kan, yang pertama bagaimana kita mempersiapkan diri, yang kedua apa yang diperlukan untuk persiapan, yaitu pengorbanan dan latihan, dan apakah dasar yang mendasari, yang menopang kepada pengorbanan tadi dan latihan kita, yaitu pengenalan akan Tuhan Yesus. Seterusnya kita akan lihat apa pula yang harus kita persiapkan. Saya punya sharing ini macam orang buku teks, jadi kalau kamu catat kamu akan dapat lihat poin saya mengalir, the flow of the points. Oke, apa yang harus dipersiapkan? Manusia, saudara-saudari, kita orang Kristen ini, orang yang percaya kepada Tuhan, ada dua sisi. Oke, satu sisi rohani, satu sisi lagi jasmani ataupun manusiawi yang ada pikiran, perasaan, tubuh atau jiwa kita lah, itu sisi jasmani. Dan kita boleh lihat ini dalam 1 Petrus 2 ayat 9, yaitu imamat yang rajani. Imamat ini adalah di antara kita dengan Tuhan. Dan rajani ini adalah pelayanan kita sesama manusia. Kan? Oke, jadi sisi roh ataupun sisi imamat ini adalah kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita sudah dilahirkan baru, kita diberi kuasa, kita diberi iman. Ini adalah bahagian Tuhan, ini adalah bahagian ilahi yang tidak mungkin manusia dapat buat. Amin. Ini hanya dibuat oleh Tuhan dan melalui kuasa Roh Kudus. Oleh mute ya. Oke. Oleh Roswin ya, oleh mute. Oke. Seterusnya, sisi yang kedua adalah sisi rajani, yaitu manusia yang memiliki pikiran, kehendak, perasaan, dan tubuh. Dari segi pikiran kita, bagaimana kita mempersiapkan pikiran kita adalah dari segi, contohnya dari segi pengurusan, macam mana kita nak uruskan jemaat, beberapa keluarga, kalau mereka berkembang menjadi berpuluh keluarga, kalau mereka berkembang menjadi beratus keluarga, bahkan ribuan jiwa, bagaimana kita mau urus, bagaimana kita urus soal keuangan. Kadang-kadang kita fed up nak urus keuangan, kenapa? Masuk sekian, keluar sekian, lalu kita, sudahlah, saya tak mau urus lagi. Oke, jadi seterusnya bagaimana pula kita menguruskan konflik, jemaat sesama jemaat berkonflik, jemaat dengan pemimpin dalam gereja itu sendiri ya, dalam family itu sendiri, belum lagi dengan ancaman konflik dari luar. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk menguruskan, untuk handle, untuk menangani isu-isu ataupun hal-hal basic yang kita mesti boleh uruskan. Seterusnya perasaan kita, mungkin ada keangkuhan yang tersembunyi, ada kecemburuan, ada orang beli kereta X70 kah, ataupun yang terbaru sekarang, lalu kita rasa tercabar, contohnya. Oke, ada orang baru beli kereta di sini ya, jadi saya bukan sindir orang tuh. Seterusnya, saya bergurau, sorry jangan marah. Seterusnya adalah mungkin kita masih menyimpan perasaan-perasaan yang tidak sesuai ya, cepat marah, cepat melenting, cepat tersinggung. Jadi itu adalah aspek manusia kita yang saya sebutkan tadi. Aspek pikiran, kehendak, perasaan dan tubuh ini adalah bahagian manusia yang kita boleh kawal, yang kita usahakan.
Tadi bahagian Tuhan kan, yang roh itu Tuhan yang kerjakan, Tuhan yang usahakan. Bahagian yang sisi yang satu lagi adalah kita sendiri yang usahakan. Tetapi kedua-dua ini, sisi ini tadi dimungkinkan, dikerjakan oleh satu kuasa, satu pribadi, yaitu kedua-duanya oleh Roh Kudus. Amin. Amin, amin. Oke, baiklah. Jadi saya persiapan rohani, roh, persiapan manusia jasmani ini tadi saya ingin ringkaskan kepada persiapan sebab saya tahu saudara-saudari orang yang sudah lama dalam Tuhan, jadi saya akan ringkaskan. Persiapan sebagai pendoa Tuhan ini harus menjadi seperti tentara, ya. Persiapan seorang tentara yaitu rela berkorban. Disebut tentang tentara rela berkorban dan mengutamakan perintah misi harus diselesaikan. Yang kedua, harus mencontohi sikap seorang ahli sukan yang tidak berhenti-henti berlatih, tidak putus-putus berlatih, dan seterusnya mencontohi sikap seorang petani yang sabar menanti, menanam, menyiram, dan sabar menanti. Ini yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius untuk menasihati dia, ya, dalam kita mempersiapkan diri kita. Oke, seterusnya saudara-saudari, kita lihat kenapa kita perlu membuat persiapan. Kenapa, ya? Sebab pertama sekali, sebab Tuhan mau membuat penyataan lawatan Roh Kudus-Nya. Amen. Tuhan mau melawat umatnya dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita tidak siap, macam mana dia mau melawat? Kita harus siap. Amin. Seterusnya, apabila dia mau melawat, apabila dia datang melawat, hal yang terjadi adalah orang-orang ataupun pribadi-pribadi yang dilawati ini akan menghasilkan buah. Berbuah dari segi buah-buah roh, kesabaran, kasih, dan sebagainya, ya. Tetapi berbuah dari pekerjaan-pekerjaan baik. Ada di antara mereka akan membuat pelayanan baru. Ada di antara mereka akan membuat usaha bisnis-bisnis yang baru. Ada di antara mereka akan membuat hal-hal yang baru, yang luar biasa. Bahkan satu daerah, satu negeri berpaling kepada Tuhan. Bagaimana ini? Kan? Ini adalah hasil ataupun buah-buah daripada lawatan Roh Kudus itu. Sampai kosong penjara, sampai kosong hospital kerana semua orang sembuh. Kan? Ini hal-hal yang ajaib yang sumbernya Tuhan, lawatan dari Roh Kudus. Dan selepas itu, kenapa kita perlu mempersiapkan diri? Kita perlu mempersiapkan diri sebab yang ketiga ini akan datangnya penganiayaan, yaitu penderitaan. Ya, hal ini saya akan jelaskan masa sudah selesai. Oke, baiklah. Saya terus kepada penutup saudara-saudari, yaitu kita lihat contohnya. Dalam kita berdoa, kadang-kadang doa kita belum dijawab. Bila doa tidak jawab, kita akan tak apalah, ikut sajalah. Attitude kita kadang-kadang seperti itu. Sekiranya doa belum dijawab lagi, terus saja tanpa sesuatu yang mendapat pewahyuan yang baru. Tapi kita harus elakkan ini. Yang kedua, apabila kita berdoa, doa kita dijawab, ya. Apabila doa kita dijawab, bagaimana respon kita? Kita lihat dalam contoh, saya ringkaskan dalam Kisah Para Rasul, ramai beribu-ribu jiwa bertobat, oke? Tetapi muncul case baru, masalah baru, yaitu ada satu orang nih, bukan satu orang, suami istri memiliki pribadi yang cinta akan uang. Dia ada kepentingan ego, dia pura-pura mendermakan keuangan dia supaya orang kata dia bagus, tapi sebenarnya dia simpan sebahagian. Jadi Tuhan memurnikan, berlaku masalah attitude ataupun karakter dalam jemaat kita yang harus dimurnikan. Persiapan, mereka sudah berdoa dan dapat jemaat, dan ada masalah yang timbul. Oke, bila kita berdoa, ada 4 perkara yang akan timbul, yaitu hasil yang baik. Yang kedua, konflik, masalah, dan keperluan. Ya, keperluan contohnya orang sudah semakin ramai, takkan masih mau pakai gedung yang sama, mesti kita mau pindah gedung, itu contoh keperluan. Jadi yang ini tadi masalah yang timbul ataupun persoalan yang timbul adalah suami istri ini memiliki kesombongan dan mau meracuni pekerjaan roh Tuhan di situ. Seterusnya adalah apabila jemaat sudah semakin ramai, ada pelayanan memberi makan kepada orang jana-jana miskin, kan? Jadi mereka mula bergaduh. Kenapa? Sebab bangsa yang satu dapat makanan cukup, bangsa yang satu tak dapat makanan yang cukup, bergaduh. Ini hasil daripada doa mereka tadi sebenarnya, tapi hal yang buruk terjadi. Tapi apa yang terjadi? Bila mereka terus berdoa dan berdoa, Tuhan memberikan mereka cara untuk menyelesaikan masalah ini.
lahirlah Stefanus, lahirlah yang lain-lain dan di penyataan Roh Kudus yang lebih luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul 11, apabila mereka sudah semakin dijamah oleh Tuhan sebab mereka berdoa, apa yang terjadi? Mereka mula menjangkau bangsa asing. Menjangkau bangsa asing, suruh masuk gereja pun satu masalah pada masa itu. Sampai mereka mau bergaduh dan sebagainya. Tapi gereja awal pada masa itu mereka bermesyuarat, mereka berdoa sama dan sebagainya, dan Roh Kudus berbicara dan mereka menerima satu sama lain. Okay? Jadi kita lihat apabila ada keperluan mereka berdoa, timbul jawapan, kemudian ada masalah yang timbul, kemudian mereka settlekan, dan dia punya urutan seperti itu. Lihat bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah, saudara-saudari, mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita mempersiapkan diri sekiranya Tuhan jawab doa kita, apa kamu akan buat? Adakah kita sudah bersedia menyambut? Macam dalam case ini tadi kan, ada resist, ada perkauman lagi. Kaum ini dapat lebih, kaum dia, kaum orang lain tak boleh, dia tak suka. Ada dalam gereja, dalam Kisah Para Rasul. Oke, jadi baiklah saudara-saudari, sebagai penutup, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kunci untuk mempersiapkan diri depan Tuhan adalah tinggal di dalam Tuhan, dalam firman-Nya. Amin. Dan mintalah apa saja. Amin. Haleluya. Thank you Pastor Jalong, Tuhan berkati. Thank you semua.